Tahukah kamu siapa tokoh besar di balik berdirinya lembaga pendidikan Islam pertama di Tanah Jawa? Beliau adalah Sunan Ampel, guru para wali, pendidik para juru dakwah yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Dari pesantren beliau di Surabaya, lahirlah 9 murid paling kondang. Namun, siapa sajakah 9 murid paling kondang tersebut? Yuk simak video ini hingga akhir. Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal pendirinya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan sosial masyarakat Nusantara. Meskipun begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di Apeldento, dekat Surabaya, sehingga Sunan Ampel dikenal sebagai pembina pesantren pertama. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air, sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di pesantren Ampel. Sebagai lembaga pendidikan, tentunya pesantren Apeldento juga memiliki santri-santri unggulan. Nah, siapa sajakah mereka? Berikut Guru Sejarah Channel merangkum untuk Anda. Raden Patah. Raden Patah merupakan seorang putra dari Raja Kertabumi atau Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Mojopahit dengan seorang selirnya yaitu Putri Cina yang bernama Syobanci yang merupakan putri saudagar dari ulama Syah Bantong atau Syekh Bentong alias Tan Gohuat. Saat selirnya hamil tua, permaisuri Prabu Brawijaya V, Ratu Dorowati yang seorang putri Cempo cemburu. Kecemburuan ini membuat selir tersebut diceraikan dan dihadiahkan pada Arya Damar atau Jokodila atau Swan Liong, naga berlian, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad 14 sebagai bawahan kerajaan Mojopahit. Syobanci akhirnya dinikahi oleh Arya Damar hingga melahirkan Raden Patah di Palembang. Dari Syobanci dan Arya Damar, Raden Patah memiliki adik tiri bernama Raden Husein. Raden Patah datang ke Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Raden Patah mendalami ilmu agama dan pemerintahan. Ia juga dinikahkan dengan putri Sunan Ampel, yaitu Nyai Ageng Maloka, yang menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat antara keduanya. Sunan Ampel memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Raden Patah, baik dalam aspek pendidikan maupun dalam pembentukan karakternya sebagai pemimpin. Raden Patah kemudian mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, dan perannya dalam penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari pengaruh Sunan Ampel. Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang populer akan metode dakwahnya saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia menggunakan pendekatan budaya. Sunan Bonang memiliki nama kecil Raden Makdum Ibrahim. Ia merupakan putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manilo, Diah Siti Manilo binti Aryo Tejo. Sebagai putra Sunan Ampel, waktu kecil Sunan Bonang berguru langsung kepada ayahnya sendiri di pesantren Apeldento. Selesai menuntut ilmu dari ayahnya, Sunan Ampel ringlah ke Pasai, pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara pada waktu itu yang cenderung ke ajaran Al-Halaj. Tetapi, setelah 1 tahun belajar di Pasai, ia kembali ke Jawa
dengan alasan tenaganya sedang dibutuhkan untuk gerakan penyebaran Islam di Jawa, terutama di wilayah Tuban, Jawa Timur. Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah seorang ulama yang memiliki hubungan dengan Sunan Ampel. Beliau adalah salah satu murid Sunan Ampel dan juga merupakan ayah dari Sunan Giri. Selain itu, Maulana Ishaq juga dikenal sebagai seorang ahli pengobatan dan penyebar agama Islam di wilayah Blambangan yang sekarang Banyuwangi dan sekitarnya. Maulana Ishaq adalah salah satu murid Sunan Ampel, seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Maulana Ishaq juga merupakan saudara dari Sunan Ampel dan mereka memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Maulana Ishaq melakukan dakwah di Blambangan dan berhasil mengislamkan sebagian besar masyarakat di sana, termasuk putri penguasa Blambangan, Dewi Sekar Dadu, yang kemudian menjadi istrinya. Maulana Ishaq adalah ayah dari Raden Paku yang dikenal sebagai Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Maulana Ishaq dikenal menggunakan metode dakwah yang bijaksana atau bil hikmah dan penuh kasih sayang, sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat pada saat itu. Selain berdakwah, Maulana Ishaq juga dikenal sebagai ahli pengobatan yang membantu masyarakat Blambangan, termasuk menyembuhkan penyakit yang sedang mewabah. Sunan Giri. Sunan Giri dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Ia memiliki keunggulan di atas santri-santri Sunan Ampel lainnya. Hal ini membuat Sunan Ampel begitu menyayangi Sunan Giri Muda. Awalnya, Sunan Giri Muda berguru ke Sunan Ampel saat ibu angkatnya, Nyai Gede Pinatih, mengantarkannya belajar agama di Ampel. Saat itu, Sunan Giri Muda yang masih bernama Joko Samudro bertemu Sunan Ampel di usia 11 tahun. Pondok pesantren di Ampel diasuh oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang merupakan saudara sepupu dari ayah Joko Samudro atau Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishaq. Sunan Ampel tak tega melihat Sunan Giri Muda bolak-balik Ampel ke Gresik untuk belajar mengaji. Sunan Giri pun akhirnya diminta tinggal di pesantren. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu dari 9 wali Songo. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Hasim, dan ia juga dikenal dengan gelar Raden Syafiuddin. Sunan Derajat merupakan salah satu murid yang dididik langsung oleh ayahnya, Sunan Ampel, di pesantrennya. Sunan Derajat adalah anak kandung dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manilo. Sunan Derajat dididik dalam bidang agama Islam oleh ayahnya di pesantren Sunan Ampel. Penyebaran agama setelah dewasa, Sunan Ampel melakukan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan ajaran yang menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap sesama, yang juga merupakan bagian dari ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Raden Husein. Raden Husein juga dikenal sebagai Raden Kusen, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Ia dikenal sebagai Panglima Perang Kerajaan Mojopahit dan kemudian menjadi Adipati di Terung. Selain itu, Raden Husein juga memiliki peran penting dalam perkembangan Kerajaan Demak bersama dengan Raden Patah. Raden Husein merupakan salah satu murid Sunan Ampel yang menimba ilmu agama dan pengetahuan lainnya di pesantren Ampel Dento. Sebelum memeluk Islam, Raden Husein adalah seorang panglima perang yang disegani di Kerajaan Mojopahit. Setelah memeluk Islam dan menjadi murid Sunan Ampel, Raden Husein diangkat menjadi Adipati di Terung, sebuah wilayah yang strategis. Peran dalam Kerajaan Demak, Raden Husein memiliki peran penting dalam membantu Raden Patah, murid Sunan Ampel lainnya, dalam mendirikan dan mengembangkan Kerajaan Demak. Raden Husein memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa tokoh penting lainnya, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga merupakan murid Sunan Ampel. Selain belajar di pesantren Ampel Dento, Raden Husein juga dididik oleh ayahnya, Arya Damar atau Aryo Abdillah,
dan juga berguru kepada Sunan Gunung Jati. Raden Husein adalah contoh bagaimana seorang tokoh militer dan penguasa dapat terpengaruh oleh dakwah Islam dan kemudian berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Di masa penyebaran Islam era Wali Songo, ada seorang ulama bernama Syekh Suluki yang siar di wilayah Nganjuk. Syekh Suluki konon masih memiliki garis keturunan dengan Raja Mojopahit, yaitu Prabu Wijaya V, serta masih memiliki tali saudara dengan Raja Kesultanan Demak, Raden Patah. Sosok Syekh Suluki sebelumnya merupakan seseorang pemeluk agama Hindu. Ia memiliki nama lain Dewo Agung Pranoto Kusumo, seorang bupati di wilayah dengan sebutan Barat. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang membawanya memeluk agama Islam. Pada masa pembangunan Masjid Demak, Syekh Suluki mendapat tugas untuk mengumpulkan dan melakukan pengiriman logistik dari wilayah Nganjuk. Di sela tugasnya, Syekh Suluki juga dikenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah penugasannya. Ia memiliki ciri khas, yaitu kegemarannya terhadap lagu atau dikenal dengan istilah suluk. Lagu ini berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam, tata krama, dan sebagainya. Sosok Syekh Suluki juga diartikan sebagai sosok ahli tirakat suluk atau mendekatkan diri pada Tuhan sebagai metode pengajaran kepada murid-muridnya. Atas kegemaran tersebut, murid-murid serta masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan Syekh Suluki. Mbah Soleh. Dikisahkan bahwa Mbah Soleh, selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Bahkan, bisa dikatakan beliau adalah tukang sapu atau tukang bersihnya masjid. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel sebagai guru. Hingga suatu hari, ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang biasa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam di dalam hati, "Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih." Gumam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Namun, tak lama sosok tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut berulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel pun ada 9 makam. Mbah Bolong. Mbah Bolong atau Son Haji, beliau berasal dari Hadramaut. Son Haji berangkat ke Tanah Jawa pada tahun 1417 Masehi bersama beberapa saudaranya yang sesama syahid, seperti Syahid Robin Nur, Syahid Ahmad Fakih atau Mbah Kali Agung Tirem Gresik, Syahid Silbani, Wales Blado, Syahid Laduni Kebagusan Jepara. Keberangkatan mereka ke Tanah Jawa atas petunjuk Syahid Abdul Majid yang mendapat petunjuk dari Allah agar mereka berguru kepada Syahid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel di Pesantren Ampel Dinto, Surabaya. Aroma yang dimiliki Son Haji terlihat saat membangun Masjid Agung Sunan Ampel, di mana masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan Cina ini selesai dirampungkan pada tahun 1421 Masehi. Oleh Sunan Ampel, Son Haji yang pernah menjadi nahkoda kapal ini ditugaskan mengatur letak pengimaman dan arah kiblat Masjid Sunan Ampel. Karena sebagai nahkoda, Son Haji sangat mungkin memahami ilmu perbintangan dan ilmu falak, termasuk tidak sulit menentukan arah kiblat. Sesuai perintah Sunan Ampel gurunya, Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman itu tidak menghadap ke arah kiblat. Namun, konon setelah bangunan masjid tersebut selesai, banyak orang yang meragukan termasuk gurunya sendiri Sunan Ampel. Apa betul
letak pengimaman masjid ini menghadap kiblat. Demikian tanya orang yang melakukan pekerjaan Sun Haji. Namun, Sun Haji tidak marah atas semua perlakuan orang yang merendahkannya. Sun Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding masjid sebelah barat dengan jarinya sendiri, lalu berkata, "Lihatlah, di dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Lalu, orang-orang itu pun segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Sun Haji. Subhanallah, ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang ada di kota Mekah. Orang-orang pun mulai kagum. Sejak itu, mereka tidak berani menghadap remeh pada Sun Haji, dan kemudian pemuda ini mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Sun Haji atau Mbah Bolong ini terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel. Beberapa kalangan berpendapat bahwa dua nama terakhir adalah satu orang yang sama. Namun, bagaimanapun kebenarannya, sama-sama memiliki titik temu, yaitu murid Sunan Ampel. Demikian tadi ulasan dari kami tentang murid-murid masyhur Sang Sunan Ampel versi Guru Sejarah Channel. Semoga bisa menambah hasanah pengetahuan sejarah Islam bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak cerita sejarah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kamu tentang kisah ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.